Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ramdan. Dan di video kali ini akan membahas mengenai Firebase, khususnya di FCM-nya ya, atau di Firebase Cloud Messaging-nya. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah belajar mengenai networking, bagaimana cara menampilkan data dari API menggunakan library Dio ya, mulai dari parsing JSON-nya sampai menampilkannya ke dalam list view. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar seputar notification, bagaimana cara menampilkannya secara lokal ataupun remote melalui third party yang namanya Firebase. Setelah itu nanti dilanjut dengan sesi lab coding untuk lebih memperjelas bagaimana penerapannya dalam proyek aplikasi. Oke, next. Saat ini, kalau kita lihat daftar aplikasi yang ada di Play Store ataupun App Store, pasti udah banyak lengkap dari berbagai macam kebutuhan. Tak heran jika dalam satu smartphone bisa terinstall banyak sekali aplikasi. Saking banyaknya, mungkin pemilik HP juga tidak memiliki banyak waktu ya untuk stay lama di hanya satu aplikasi. Atau bahkan sekedar untuk membukanya. Maka dari itu, dibuatlah fitur notifikasi untuk membuat pengguna selalu update dengan informasi terbaru tanpa harus selalu membuka aplikasi itu secara rutin. Notifikasi adalah sebuah komponen card kecil yang berisi informasi untuk memberitahu pengguna tentang apa yang terjadi di aplikasi. Contohnya bisa berupa blast message atau sekedar pengingat saja. Notifikasi itu sendiri terdiri dari beberapa bagian ya, seperti yang ada di gambar. Yang pertama ada small icon. Small icon ini icon dari aplikasi ya. Kalau tidak ditentukan biasanya mengambil dari default. Yang kedua ada app name juga sama, biasanya sudah disediakan dari aplikasinya. Kemudian yang ketiga ada time, yaitu waktu ketika notifikasi itu masuk atau yang sudah dijadwalkan. Nah, kemudian yang keempat ada launch icon, biasanya digunakan untuk foto profile ya. Selanjutnya ada title dan body, nah ini bisa disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, berdasarkan tipe cara pengirimannya dapat dibagi menjadi dua ya. Ada local notification dan push notification. Local notification adalah tipe notifikasi yang dikirim dari aplikasi itu sendiri, misalnya notifikasi yang sudah dijadwalkan pada waktu tertentu untuk ditampilkan. Sedangkan push notification adalah tipe notifikasi yang dikirim dari backend atau server, dan biasanya secara real time. Di Flutter, kita bisa menggunakan library Flutter Local Notification untuk menampilkan notifikasi, baik itu di Android ataupun di aplikasi iOS. Untuk Android versi 8 ke atas, kita perlu menambahkan channel name ya di sini. Fungsinya agar tampilan notifikasinya bisa di grouping. Cara menambahkan library-nya seperti biasa, bisa menggunakan command line ataupun copy paste dari pubdep yang di pojok kanan bawah ini. Selanjutnya, kita kenalan dengan yang namanya Firebase. Firebase ini termasuk salah satu backend as a service ya. Nah, kalau yang belum tahu, backend as a service yaitu merupakan salah satu kategori layanan cloud computing yang disediakan oleh sebuah perusahaan untuk memudahkan para pengembang aplikasi web atau mobile dalam menggunakan backend cloud ke dalam aplikasi yang dikembangkan melalui API. Layanan atau service yang disediakan oleh Firebase itu sendiri cukup banyak sekali ya, seperti analytics, autentikasi, database. Beberapa di antaranya mungkin perlu berbayar ya, apalagi untuk skala enterprise. Tapi jangan khawatir, yang akan kita gunakan untuk pelatihan menggunakan cloud messaging di sini masih free ya, alias tidak perlu berbayar. Secara sederhana, bagaimana gambaran cara kerja push notification ini bisa dilihat dari sini ya. Pertama, dari notifikasi di-trigger dari backend dengan mengirim request ke Firebase. Setelah itu, Firebase akan mengirim notifikasi ke beberapa device yang sudah ditentukan secara real time. Untuk di aplikasi Flutter-nya, kita perlu menambahkan library Firebase Messaging ya. Sama satu lagi mungkin Firebase Core-nya. Kemudian, berdasarkan target dari device yang akan menerima notifikasinya, yang pertama ada specific device. Kita perlu mengetahui tokennya masing-masing dulu untuk bisa mengirimnya. Contoh sederhana penerapannya, misalkan mungkin bisa dibayangkan dari notifikasi chat yang dikirim ke personal antar satu orang. Nah, sedangkan yang to topic ini berbeda dari spesifik tadi ya.
kita bisa mengirim notifikasi ke beberapa user yang mengikuti keyword yang sama, atau subscribe topik istilahnya. Contohnya, misalkan ada beberapa user yang tergabung dalam sebuah grup. Nah, kita bisa mengirim notifikasi ke orang-orang yang hanya mengikuti grup tersebut saja. Caranya dengan mengaitkannya ke keyword di topik yang sama. Nah, karena kita tidak memiliki server backend untuk mengirim notifikasinya, dalam hal ini, Firebase sudah menyediakan konsol untuk bisa kita gunakan dalam melakukan testing atau kirim notifikasi secara online. Nah, nanti akan diperlihatkan caranya di sesi live coding selanjutnya. Oke, lanjut. Silahkan dibuka kembali proyek yang sebelumnya sudah dibuat, kemudian jalankan ke emulator atau device masing-masing ya. Nah, di sini progres terakhir sudah ada list news yang menampilkan data dari API. Kemudian untuk halaman users juga ini diganti ya, jadinya list source mengambil dari data di API juga. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita akan coba menampilkan notifikasi ya. Notifikasinya yang pertama secara lokal atau trigger dari aplikasi itu sendiri. Nah, pertama kita coba tambahkan dulu library-nya. Nah, di sini kita coba tambahkan nama library-nya Flutter Local Notification. Teman-teman juga bisa menambahkannya via command line atau copy paste dari pubdev gitu ya. Nah, kalau udah ditambahkan, kita coba lihat di pubspec-nya. Nah, ini udah menambahkan yang terbaru ya, versi 12.0.0. Nah, selanjutnya kita coba cari gambar untuk icon di notification-nya nanti. Oke, kita coba cari di image-nya. Nah, mungkin yang ini kali ya. Save. Kemudian kita pindahkan ya ke folder Android. Kemudian kita buka app, src, main, rest, lalu drivable. Nah, kita pindahkan ke situ ya. Salah tempat. Nah, ini ya, yang drivable aja. Kemudian kita rename jadi app underscore icon. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba tambahkan di lib common kelas untuk notification service-nya. Oke, jadi kelas notification service ini untuk ngehandle fungsi-fungsi notifikasinya ya. Pertama, kita coba tambahkan beberapa script berikut. Oke, jadi ini udah selesai untuk bagian notification service-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada apa saja di kelas notification service ini? Yang pertama, kita buat singleton ya. Kelasnya ini maksudnya hanya dijalankan sekali gitu, diinisiasi sekali. Nah, kemudian di bagian fungsi init, di sini kita inisiasi fungsi dari Flutter local notification-nya. Nah, kurang lebih di dokumentasinya juga ada ya. Nah, di sini kita cuma eh, mengaktifkan untuk yang Android-nya aja. Nah, di sini kita tambahkan untuk yang Android, untuk yang iOS sama macOS-nya kita buat 0 dua-duanya. Tapi sekiranya kalau mau nampilin di iOS juga tinggal nambahin aja ya. Di sini, kemudian
kita handle untuk fungsi ketika menerima notifikasinya. Nah, di sini kita bisa manipulasi atau modifikasi ya untuk payload-nya atau data yang diterima dari notifikasi. Kemudian di sini fungsi untuk trigger-nya. Nah, kurang lebih di bagian Android Notification Details ini kita bisa tentukan nih, ada ID-nya, channel-nya. Nah, channel ini sebenarnya dia hanya ada di Android 8 ke atas ya. Fungsinya untuk grouping notifikasi ya, kalau teman-teman tahu atau pernah lihat gitu. Kemudian di sini ada ikonnya, last ikonnya, lalu importance, priority, nah, dan masih banyak lagi yang bisa kita sesuaikan. Kemudian di bagian bawahnya yaitu fungsi untuk show-nya. Nah, ini kita panggil fungsi show untuk menampilkan notifikasi di device. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, kita tambahkan fungsi pemanggilannya atau triggernya dari halaman login. Nah, di sini akan kita coba panggil fungsi show notification dari kelas notification service tadi. Judulnya informasi, kemudian untuk deskripsinya. Kemudian untuk payloadnya, kita tambahkan dummy saja, data yang dikirim misalkan. Oke, selesai. Nah, selanjutnya jangan lupa ya, di bagian main.dat-nya, kita panggil fungsi init notification service-nya. Karena tadi menggunakan asynchronous, jadi kita tambahkan fungsi await-nya. Nah, karena bagian init ini dia menggunakan future asynchronous, jadi di bagian main-nya tadi kita menggunakan fungsi await ya. Terus save, lalu coba dijalankan. Oh iya, karena tadi kita nambahkan library baru, jadi perlu di stop dulu ya. Lalu setelah itu, kita jalankan ulang. Nah, mungkin agak lama sedikit ya, karena ada proses build Gradle. Nah, sambil menunggu, mungkin kita coba cek lagi ya untuk codingannya. Ke service. Oke, nah ini udah selesai ya proses build Gradle-nya. Selanjutnya, proses instalasi APK. Nah, ini udah berhasil dibuild ya aplikasinya. Nah, sekarang kita coba logout dulu karena trigger notifikasinya ada di submit login. Nah, kita masukkan admin@gmail.com, passwordnya 1234. Submit. Nah, ini berhasil nampil notifikasinya ya. Oke, kita lihat di konsol. Nah, di sini pertama sebelum kita klik ada titelnya ya, informasi, lalu untuk deskripsinya, lalu untuk yang sebelah kanan ini large icon-nya. Ketika diklik, nah ini notification payload data yang dikirim. Nah, ini di-handle di sini. Nah, ini bisa dilihat ya di bug print-nya. Nah, di sini kita bisa handle sesuai yang kita inginkan. Misalkan ketika diklik, pindah ke halaman lain. Nah, itu bisa juga di-handle dari sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tadi udah untuk yang local notification-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian push notification-nya ya.
Nah, untuk bagian push notification-nya ini, kita akan menggunakan Firebase. Maka dari itu, kita harus membuat project-nya dulu di konsol Firebase-nya. Nah, sekarang kita buka dulu di browser konsol Firebase project-nya. Nah, bisa dibuka di URL ini ya. Nah, kalau sudah dibuka, mungkin tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kita tambahkan dulu add project-nya, kemudian sesuaikan nama project-nya apa, continue. Nah, ini bisa dinonaktifkan ya. Oke, create project. Nah, ini tunggu beberapa saat. Nanti kalau udah, bisa kita langsung gunakan saja. Dan ini masih gratis ya. Oke, sudah selesai. Klik continue. Nah, ini dashboard-nya seperti ini. Pertama, kita tambahkan platformnya. Yang pertama untuk Android-nya dulu. Kemudian, di sini diperlukan build package-nya ya. Nah, kita lihat di aplikasinya, waktu itu kita memasukkan package-nya di build Gradle yang app. Nah, ini nama package-nya. Di copy paste aja. Untuk nickname-nya ini bisa dikosongkan saja. Register app. Lalu, nah ini di-download Google Service JSON-nya. Kemudian disimpan di dalam folder app Android. Nah, di sini ya. Nah, kita pindahkan. Nah, pastikan Google Service JSON-nya ini ada di dalam folder app ya. Nah, ini oke. Kemudian namanya Google Service JSON. Nah, seperti ini ada di dalam folder app. Nah, kalau sudah, bisa di next lagi di sininya. Nah, untuk SDK-nya, kita perlu menambahkan dependensi Google Service-nya. Nah, ini kita buka lagi build Gradle-nya yang ada di dalam project Android. Nah, di dalam Android ini ada build Gradle ya, bukan yang di dalam app. Nah, kita samakan lagi, make sure di bagian repositories-nya ada Google dan Maven Central. Nah, kita coba lihat. Nah, udah sesuai. Selanjutnya, class path com Google Service-nya. Nah, ini kita copy paste. Nah, ini belum ditambahkan ya. Nah, kita copy paste saja yang tadi. Selanjutnya, di All Project Repositories, nah ini ada Google dan Maven Central ya. Nah, ini di make sure juga. Nah, udah sesuai. Nah, kalau udah sesuai, bisa langsung di next lagi. Nah, yang bagian ininya, kita buka lagi yang di dalam app. Build Gradle-nya. Nah, di bagian yang paling atas ini, Apply Plugin. Kita tambahkan lagi ya. Di sini, Android application-nya udah ada. Berarti yang belum ada ini Google Service. Nah, ini kita copy. Kita paste di sini. Ini disamain aja ya dengan yang sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk yang BOM ini bisa dilewat aja ya. Oke, next. Nah, ini udah semua. Continue to console. Nah, ini udah selesai. Kemudian di bagian Gradle tadi, jangan lupa di-save. Nah, kalau udah di-save, selanjutnya kita perlu menambahkan library-nya ya. Firebase Messaging dan Firebase Core-nya. Cara menambahkannya bisa melalui command line, Firebase Core.
Kemudian library selanjutnya Firebase Messaging. Seperti barusan ya, kita tambahkan lagi dependensinya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ditambahkan ya. Kita coba cek di PubSpec-nya. Nah, yang saya tambahkan di sini versinya 1.2.4 untuk yang Firebase Core-nya. Lalu untuk Firebase Messaging-nya versi 13.1.0. Oke, kalau itu sudah selesai ditambahkan, selanjutnya kita buka main.dat, kemudian tambahkan kode berikut untuk inisiasi Firebase-nya. Init Firebase. Nah, di sini kita menggunakan sinkronis ya. Wait Firebase dot initialize app Firebase messaging dot on background message background enggak feature void Firebase dot background. Ini ada yang kurang. Coba kita cek lagi ya. Oh, ini nggak perlu pakai message. Oke. Selanjutnya, wait, Firebase messaging dot instance dot set background alert true page to soon. Nah, ini untuk konfigurasinya sudah kita inisiasi. Selanjutnya, kita ke bagian menu. Kita tambahkan menu controller ya. Menu controller .dat. Nah, kita buat controllernya untuk yang menu. Plus menu controller. Ya, extend ke getX ya. Oke, ini udah ditambahkan ya fungsinya. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama yang main.dat tadi. Di main.dat ini kita inisiasi untuk kelas Firebase-nya. Kemudian di sini juga kita define untuk handle background message-nya. Kemudian di menu controller. Nah, ini kita subscribe ke topik global ya. Artinya, jika kita mengirim ke topik global, maka aplikasinya akan menerima notifikasi. Lalu di sini ada fungsi on message listen. Ketika notifikasi berhasil didapat atau dikirim dari Firebase, maka dia akan memunculkan fungsi show notification tadi, yang sama seperti di lokal. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kalau misalkan kita mau mengirim ke specific device, kita memerlukan token ya. Dan di sini kita tampilkan dulu fungsi untuk log tokennya agar nanti kita bisa gunakan. Token. Firebase messaging. Instance get token. In FCM token.
string. Oke. Kemudian di bagian menu controllernya kita panggil fungsi yang di notification service tadi, yang get tokennya. Get token. Oke. Nah, kalau ini udah selesai, jangan lupa di bagian screen-nya kita tambahkan get builder-nya. Kita hubungkan dengan menu controller yang barusan kita buat. Faktor webkit builder. Builder init menu controller. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang bisa kita coba jalankan. Nah, karena kita tadi menambahkan library baru ya, jadi kita bisa stop dulu, baru setelah itu kita running ulang lagi. Oke, kita tunggu sebentar, karena proses build Gradle ini agak lama biasanya. Nah, ini ada error ya, ada peringatan gitu ya. Compile SDK versionnya harus 33. Nah, ini kita coba lihat di bagian build Gradle-nya, build Gradle yang di app ya. Kita fix dulu, lalu ini juga minimal SDK-nya harus 19 ya katanya. Nah, ini bisa kita ubah di sini ya. Nah, tadi min SDK versionnya harus 19. Oke, kita ubah ke 19. Lalu untuk compile SDK versionnya direkomendasikan ke 33. Nah, sekarang kita coba running lagi. Harusnya bisa ya. Coba kita lihat. Yang ini bisa dibiarkan saja. Nah, ini udah installing. Oke, ini udah selesai ya. Kita lihat lagi ke emulatornya. Nah, ini berhasil di-run. Jadi tadi masalahnya di compile SDK version sama mini SDK versionnya harus disesuaikan ya. Nah, oke, ini udah masuk ke halaman home-nya. Sekarang kita kembali lagi ke konsolnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke Alt Product, lalu cari Cloud Messaging. Oke, nah ini ada. Kita klik. Nah, ini udah masuk ya. Lalu pilih Create Your First Campaign, Firebase Notification. Oke, create. Nah, di sini kita akan melakukan testing notifikasi. Yang pertama, kita coba masukkan judulnya. Misalkan judulnya seperti ini dulu ya. Judul, test, description, test. Oh ya, kita lihat tadi ke aplikasinya. Nah, ini harusnya di lognya udah nampil ya. Kalau masuk ke home, kita lihat di sini ada tokennya. Kita copy paste ya. Kemudian klik send test message. Nah, di sini disuruh masukkan tokennya. Nah, kita copy paste token yang tadi dari aplikasi. Add, lalu klik test. Nah, kita lihat harusnya masuk ya di sini. Nah, ini notifikasi yang tadi dikirim dari Firebase langsung masuk ya. Oke. Lalu selanjutnya bagaimana cara mengirim menggunakan topik? Nah, ini bisa kita next aja. Lalu di bagian target di sini ada topik ya. Harusnya di sini udah dikenali. Nah, ini ada topiknya global. Nah, ini udah otomatis masuk ke konsol Firebase ya. Topik apa saja yang
telah terdaftar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal dipilih aja global, review, nanti otomatis terkirim. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat aja yang tadi udah masuk. Nah, ini kita bisa klik. Kita lihat di bagian lognya. Nah, ini notification payload additional data. Nah, ketika diklik, dia masuk ke bagian notification service tadi ya. Kita coba lihat notification service. Nah, masuk ke sini ya ketika diklik. Nah, di sini bisa kita custom ya. Kalau misalkan mau membuat fungsi buat redirect halaman, ketika diklik, nah bisa ditambahkan di bagian sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk notifikasinya ini udah berhasil masuk ya. Untuk lokal notifikasinya tadi juga udah berhasil. Lalu apa saja file yang sudah kita ubah? Yang pertama, di bagian main.dat-nya, kurang lebih seperti ini keseluruhan code-nya. Lalu di bagian menu screen, kurang lebih seperti ini keseluruhan kodenya. Di bagian menu controller, seperti ini. Lalu di bagian login controller, ini kita hanya menambahkan fungsi show notification aja. Kemudian di bagian notification service-nya, kurang lebih keseluruhan kodenya seperti ini. Lalu tadi juga kita mengubah fungsi di build Gradle, yang app-nya Android App Build Gradle. Setelah itu, Android Build Gradle, kita menambahkan kelas path-nya. Lalu kita juga tadi menambahkan Google Service JSON ya. Kemudian di bagian REST-nya tadi kita menambahkan app icon. Sama yang terakhir di PubSpec-nya juga kita menambahkan 3 library di sini. Ada Flutter Local Notification, Firebase Core, sama Firebase Messaging. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti source code-nya juga di-share, diinfokan. Jadi, seperti itu tadi ya, untuk sesi live coding-nya, kita belajar bagaimana cara membuat lokal ataupun push notification menggunakan FCM atau Firebase Cloud Messaging. Nah, untuk latihannya, yaitu handle notifikasi masuknya, melanjutkan codingan yang tadi. Jadi, buatlah sebuah halaman khusus untuk menampilkan data apa saja yang dikirim melalui notifikasi pada saat notifikasi tersebut diklik. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya di halamannya. Ada title, body, dan payload. Oke, jadi itu saja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.